Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, sahabat saya dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bersama saya Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa kembali update video terbaru, sharing saya, berbaginya saya kepada Anda semuanya. Dan insya Allah kalau kamu benar-benar paham terhadap apa yang saya maksud di setiap video yang saya upload, insya Allah itu akan berdampak sangat baik dalam kehidupan Anda. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin sampaikan atau ajakan dari saya agar kamu bisa bergabung juga di seminar online yang saya adakan, tepatnya nanti di tanggal 9 November dengan tema seminar healing atau seminar penyembuhan luka batin. Karena luka batin ini sangat-sangat berdampak yang sangat tidak baik di masa yang akan datang. Banyak banget yang sudah merasakan, atau mungkin kamu yang mendengarkan saya saat ini, menonton saya saat ini, merasakan hal yang sama. Banyak luka batin, banyak pula kesialan yang didapat. Sebenarnya karena apa ya? Ya karena luka batin itu sendiri. Jadi luka batin itu nggak bisa didiamin, harus segera diatasi, disembuhin. Untuk itu, segera daftarkan diri kamu. Jika bahagia menurutmu penting dan lebih penting dari apapun, silakan langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti kamu akan terhubung ke WA-nya admin. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana tahapan-tahapan agar kita bisa melangkah step by step mendapatkan kesuksesan. Ya dari sisi finansial yang saya maksud ya. Tapi insya Allah ketika kamu mulainya dari sisi spiritual, ya dunianya juga akan ikut. Seperti itu. Ya pada prinsipnya kalau kita kejar dunia saja melalaikan akhirat, ya hampir kebanyakan orang hanya akan mendapatkan istidraj, hanya akan mendapatkan keburukan. Walaupun mungkin oleh Allah dikayakan, tetapi dia tidak menemukan esensi dari kebahagiaan itu sendiri. Tapi kalau kita mulainya dari spiritual, menjaga hati dan perasaan kita dalam hati atau perasaan yang baik, insya Allah dunianya pun mengikut. Nah baik ini sifatnya umum. Nah sebagian kecil dari kebaikan yang saya maksud tadi, saya coba akan kupas di video kali ini. Baik, kita akan bicara arahnya lebih kepada finansial ya. Setelah beberapa video saya upload, harusnya kamu menemukan aha di sana, kemudian hati lebih tenang, lebih bahagia. Untuk terapinya banyak banget video terapi yang saya upload. Kamu bisa dengerin satu persatu sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan sekali lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya, rumusannya agar hidup itu membahagiakan. Standar kebahagiaan manusia, kita nggak munafik juga ya. Standar kebahagiaan manusia ketika semua kebutuhan tercukupi, ya kan? Semua kebutuhan tercukupi. Kalaupun banyak kebutuhan kita tidak tercukupi, ibadah jadi nggak tenang kan? Saya bicara hukum standarnya ya. Bukan berarti saya mengukur ketenangan atau tidak tenang itu dari banyaknya apa yang kita miliki. Beda, nggak beda konteks penjelasannya. Tapi realita saat ini, kenyataannya saat ini, kalau kebutuhan tidak tercukupi ya kita bingung juga, kita stres juga, ibadah jadi nggak tenang. Kadang-kadang ibadahnya juga tujuannya semata-mata karena itu. Ini butuh kesadaran teman-teman. Ada sebagian orang yang fanatik akan melemparkan kembali kata-kata saya ini kepada saya. Hati-hati dengan kata-katamu Gus. Ya saya udah kenyang, udah orang yang berasumsi seperti itu, dan saya tahu persis hidupnya kayak apa. Dan diam-diam mempraktekkan ilmunya, ternyata Allah kasih kemudahan. Diam-diam praktek ilmunya. Nah kali ini saya akan berikan coba tahapan-tahapannya ya. Ini mudah banget kok teman-teman. Masih ada kaitannya dengan syukur. Dan penerapannya pun juga sangat mudah. Prakteknya sangat mudah sekali teman-teman. Baik, saya ingin nanya ke Anda, berapa sih ukuran ketenangan menurut kamu? Bukan ukuran kaya ya, ukuran ketenangan. Karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa hati itu tenang kalau di rekening itu ada sekian gitu. Ya, itu benar, itu benar. Ada yang mengukur ketenangan mereka di angka 5 juta. Ada yang mengukur ketenangan mereka di angka 10 juta. Ini sebagian orang kaya akan mengatakan, nih apaan sih Gus, mainnya kecil-kecil banget, pemain luar kecil-kecil banget. Ya, Anda tinggal menyesuaikan berapa ketenangan Anda. Yang orang kaya mungkin 100 sampai 500 bahkan 1 miliar. Oke? Ya, pertanyaan saya, berapa angka ketenangan jika dirimu tenang maksud saya? Ya, kalau misal nih, angka ketenangan, nominal ketenangan, saya tenang kalau di rekening saya ada 100 juta. Ya, saya tenang kalau di rekening saya ada 20 juta. Jadi itulah PR pertama ya, agar mudah untuk meraih keberlimpahan, artinya mudah mendapatkan lebih daripada itu. Pertamanya adalah Anda harus tahu berapa angka ketenangan Anda. Katakanlah saya contoh saya ya. Saya akan tenang minimal di rekening itu 100 juta. Saya nggak munafik ke Allah.
kita cek ya, kita cek di perasaan kita. Kalau ternyata sesekali waktu nominal di rekening itu mengecil, artinya berkurang dari standarnya tadi, psikisnya kacau nggak? Minimal pasti akan ada mulai ketakutan tuh. Ya, menipis deh. Ya, berkurang deh. Perhatikan baik-baik ya. Ini contoh sederhananya. Kemudian, rasakan perbedaannya ketika nominalnya lebih daripada itu. Oke? Berbeda ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian yang nonton saya saat ini menemukan apa yang saya maksud. Iya juga sih. Misal ke standar, saya kalau ada di rekening saya 10 juta, itu saya tenang, aman bagi saya. Ah ya, aman. Kalimatnya mungkin aman ya. Bukan tenang ya, aman. Oke? Nah, ketika, perhatikan baik-baik, saya akan ulang ini. Ketika uang 10 juta, angka amanmu tadi turun 1 juta misalkan. Perhatikan perasaanmu. Saya mau Anda memperhatikan perasaan Anda ketika itu berkurang. Pasti ada vibrasi yang turun. Mulai ada cemas muncul. Mulai ada kekhawatiran muncul. Dan negatif, lebih ke low. Oke? Kemudian perhatikan perasaan kamu ketika lebih dari 10 juta. Katakanlah 10 juta 500, 10 juta 900 atau 11 juta lah ya, 11 juta. Nah, berbeda tidak perasaannya? Berbeda ya. Kalau berbeda, itulah yang saya maksud. Jadi kamu buat angka aman menurutmu, nominal aman menurutmu. Kalau belum punya, berusahalah agar sampai di situ. Dan ini otomatis akan menahan dirimu untuk penggunaan uang pada hal-hal yang tidak manfaat. Ya sebenarnya kamu nggak butuh. Kan ada tipe-tipe orang punya uang dikit langsung brutal beli ini beli itu. Pas habis sedih lagi, bingung lagi. Sok-sok pikirannya optimis. Padahal di bawah sadarnya mulai bingung gitu loh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Insya Allah ini juga akan menahan dirimu agar tidak menggunakan uang tidak pada tempatnya. Nah, kembali lagi pada konteksnya. Ketika kamu sudah tahu perbedaannya, maka yang saya maksud adalah dari sekarang misal Anda nggak punya, tapi Anda punya standar angka aman, maka bismillah menuju ke situ dulu. Oke? Nah, dengan perasaan yang baik tadi, karena 10 juta sudah ada dan itu adalah angka amanmu, barulah kamu memulai untuk menciptakan atau mempraktekkan loa lah kasarnya, menciptakan angka yang ukuranmu berlimpah, tapi jangan juga langsung gede gitu, jangan, karena ini akan merusak psikismu. Dari 10 juta cobalah untuk naik menjadi 20 juta. Saya rasa itu nggak berat di psikisnya ya, di perasaannya nggak berat. Tapi kalau dari 10 juta menuju 100 juta, sepertinya satu, akan ada area kritis yang berbicara. Yang kedua, pasti ada self-talk yang mengatakan, wah kebanyakan nih. Itu kenapa? Kalau merasa kebanyakan, turunin. Udah deh, 2 kali lipat deh, misalkan 10 ke 20 juta dulu. Ini saya ngajarin Anda, atau lebih tepatnya saya sharing ke Anda ya, bukan ngajarin ya. Saya sharing ke Anda pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Karena saya punya standar sendiri gitu. Ternyata kalau terlalu gede, saya mikir tuh. Daripada saya ketekan dan saya mengharuskan, kemudian saya tidak let go terhadap apa yang saya inginkan, mendingan saya turunin. Namanya juga belajar, namanya juga ingin tahu apakah ilmu ini benar apa tidak. Wajar itu. Ketika meragukan sebuah ilmu itu wajar. Justru ketika Anda cuma coba-coba saja, biasanya itu malah kena. Itu malah terrealisasi, mudah didapat. Oke? 10 ke 20 juta. Dan begitu seterusnya. Even sudah dapat 20 juta, naikin jadi 40 juta. Bismillah. Tahapannya biasanya seperti itu, teman-teman. Lalu pertanyaannya, di dalam proses itu, apa yang harus dilakukan? Nah ini, kuatin syukur. Sambil praktekin apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, video kemarin, video semalam ya. Nah, dari situ pelan-pelan kamu akan sadar akan keilmuan ini. Ingat, poinnya adalah ciptakan dulu goalnya yang realistis lah ya. Walaupun katanya loa itu tidak perlu realistis. Oh iya, itu bagi beberapa orang. Bagi para pembelajar, ini harus teruji dulu. Dari 10 ke 20 juta atau dari 0 ke 10 juta. Perhatikan baik-baik sahabatku, teman-teman. Di selama proses, poin pentingnya adalah let go. Jadi fokuslah pada prosesnya, nikmati prosesnya, dan nikmati perjalanannya. Apapun yang menurutmu nyaman, lakukan. Apapun yang menurutmu ini enak saya lakukan, lakukan saja. Tidak perlu mengorientasikan kepada uang, nggak perlu. Lakukan saja. Lakukan saja.
Nah, nanti kamu akan menemukan pertanyaan, kemudian juga akan menemukan jawaban di dalam proses. Saya tidak menakar waktunya berapa lama, enggak, nikmati saja, nikmati saja. Ketika nanti bismillah kamu sampai di angka standar kamu aman, lagi di situ, break, santai dulu. Setelah santai nanti baru ciptakan lagi goal 20 juta, kemudian 40 juta, kemudian 100 juta dan seterusnya. Ini sering banget saya lakukan, bereksperimen, tapi masih stay di angka aman, ya. Saya menikmati, mensyukurinya. Karena saya tidak ada target apapun, saya enjoy dalam hidup, ya. Beda hal ketika saya punya target, di situ baru saya kuat banget mengamalkan ilmunya. Saya intinya berilmu itu enjoy, berilmu itu tenang, berilmu itu bahagia, dan yang pasti adalah percaya bahwa wasilah atau jalan ilmu ini Allah akan mudahkan. Toh pada akhirnya bicara spiritual yang terkoneksi kepada Allah, spiritual yang terkoneksi pada alam. Banyak yang mempraktekkan ini, dan pakar-pakar loa juga mempraktekkan ini. Kemudian ada salah satu pembicara yang menyampaikan ini juga. Nah, silahkan kamu praktekkan, silahkan kamu ulang-ulang juga videonya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Gus Baraja? Dari video ini, kalau kamu dapat esensinya, ini akan mempermudah kamu meraih keberlimpahan dan mempraktekkan keilmuannya. Terima kasih teman-teman, senang bisa berbagi. Insya Allah bermanfaat, terutama 2 video saat ini dan video semalam. Itu powerful banget, ya. Silahkan tonton, resapi, kalau masih nggak ngerti, diputar ulang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.